Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diceritakan dari Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau berkata, semua amalku yang tampak tidak ada yang kuhitung. Semua amalku yang tampak tidak ada yang kuhitung. Artinya, amal ibadahku yang kelihatan oleh manusia, maka amal ibadahku itu kada ku anggap. Karena barangkali amal ibadah yang kelihatan manusia itu ada bercampur dengan sesuatu yang merusak keikhlasan. Sehingga beliau menganggap bahwa amal ibadah yang kelihatan itu kada kawa dihitung sebagai amal. Seorang alim lain berkata, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan perbuatan jelekmu. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan perbuatan jelekmu. Ada lagi yang lain berkata, jika engkau dapat menyembunyikan amal baikmu, lakukanlah. Nah, oleh karena itu, bahwa seluruh amal ibadah itu yang afdal, yang lebih baik adalah amal ibadah yang disembunyikan. Kecuali ada beberapa amal ibadah yang mana kita disuruh menampakkan, seperti contohnya melakukan amal ibadah yang sifatnya adalah kewajiban. Nah, amal ibadah yang sifatnya itu kewajiban, itu kita disuruh untuk menampakkan, seperti sembahyang fardu contohnya. Nah, sembahyang fardu itu kita disuruh berjamaah. Karena sembahyang fardu itu sedikit sekali kemungkinan datangnya riya. Sebab semua orang melaksanakan sembahyang fardu. Nah, demikian pula halnya seperti zakat. Zakat itu kita disuruh menampakkan. Karena apa? Karena kalau zakat itu tidak kita nampakkan, barangkali kita akan disangka orang kena kada berzakat. Nah, itu contoh amal-amal yang kita disuruh menampakkan. Kalau ibadah-ibadah sunat, ibadah-ibadah yang sifatnya kada wajib, itu lebih baik disembunyikan. Karena lebih aman daripada datangnya hal-hal yang merusak ibadah itu. Diceritakan bahwa Rabi'ah pernah ditanya, terhadap apakah engkau sering harapkan dari Allah? Terhadap apakah engkau sering harapkan dari Allah? Artinya, pian itu nang rancak berdoa lawan Tuhan, minta apa? Minta apa? Beliau menjawab, terhadap sebab keputusasaanku dari sebagian besar ibadah. Artinya, ujar Sidin, bahwa aku seringkali minta, seringkali berharap kepada Allah agar aku jangan mengganang
amal ibadahku. Minta kepada Allah, jangan mengganang, mengingat-ingat amal kebaikanku. Itu yang ku minta kepada Allah. Diceritakan bahwa Muhammad bin Wasi' berkumpul dengan Malik bin Dinar. Malik berkata, ada kalanya taat kepada Allah atau neraka. Muhammad menyahut, ada kalanya rahmat Allah atau neraka. Nang pas itu adalah rahmat Allah atau neraka. Artinya apa? Orang itu mati antara surga atau neraka. Neraka itu sudah jelas dengan sebab kita maksiat kepada Allah. Sedangkan surga, dengan apa kita masuk surga? Orang ke neraka itu sudah pasti karena maksiat lawan Allah. Kalau orang masuk surga, kada lawan ibadah, kada lawan taat, tapi dengan rahmat Allah. Malik berkata, aku sangat membutuhkan guru seperti engkau. Diriwayatkan dari Abu Yazid Al-Bastami rahimahullah, beliau berkata, diriwayatkan dari Abu Yazid Al-Bastami rahimahullah, beliau berkata, aku merasa sulit beribadah selama 30 tahun. Lalu aku bertemu seseorang yang berkata kepadaku, hai Abu Yazid, gudang simpanan Allah penuh ibadah. Jika engkau ingin usul sampai kepadanya, hendaklah engkau menampakkan kehinaan dan kefakiranmu di hadapan Allah. Artinya jadi kita merasa bahwa diri kita ini lemah, kita menyadari bahwa diri kita ini hina, kita menyadari diri kita ini berhajat kepada Allah. Itu merupakan satu ibadah yang paling cepat menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kelihatanlah ibadahnya, kada kelihatan. Kadang-kadang bacaannya, kada bacaan. Cuma di waktu kita menyadari bahwa kita ini kada pintar, di waktu kita menyadari bahwa kita ini banyak dosa, di waktu kita menyadari bahwa kita ini hina, di waktu kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang sangat berhajat kepada Allah, nah di waktu itulah kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebaliknya, di saat kita menyadari bahwa kita ini orang pintar, di saat menyadari bahwa kita ini orang yang mulia, di saat kita menyadari kita ini orang yang hebat, orang yang bisa mengalahkan orang lain, di saat itulah kita paling jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku juga pernah mendengar Al-Ustadz Abdul Hasan menceritakan dari Al-Ustadz Abdul Fadli yang berkata, aku tahu bahwa taat yang kulakukan ini tidak diterima di sisi Allah. Abdul Fadli berkata, aku sadar, tahu bahwa taat yang kulakukan selama ini karena diterima Allah. Sembahyang kunang berpuluh-puluh tahun telah lalu, puasanya, sedekahnya, zikirnya, aku tahu itu karena diterima Allah.
Lalu ada yang menanyakan tentang arti ucapan itu. Kenapa pian ucap nangka itu bahwa amal ibadah pian itu kada diterima Tuhan? Sagenapa pian beribadah? Maka beliau pun menjawab, aku tahu apa yang perlu untuk melakukan ketaatan supaya perbuatan itu diterima oleh Allah Ta'ala, dan aku tahu bahwa aku tidak mampu memenuhi apa yang diperlukan itu. Kenapa aku tahu amal ibadahku itu diterima Allah? Karena aku tahu amal ibadahku itu kali cukup syarat untuk diterima. Aku tahu aku kada ikhlas dahulu tuh sembahyang. Aku tahu pada aku tuh kada ikhlas dahulu menuntut ilmu. Aku tahu bahwa aku dahulu kada ikhlas bersedekah. Jadi aku tahu bahwa amal ibadahku dahulu tuh kada diterima Allah. Jadi aku berani memastikan bahwa taatku ini tidak diterima. Karena syarat supaya diterima ibadah itu banyak. Macam sembahyang umpamanya. Syarat supaya diterima sembahyang itu apa? Ikhlas. Yang kedua, syarat supaya diterima sembahyang itu apa lagi? Khusyuk. Sedangkan aku tahu sembahyangku itu kada khusyuk. Bapak aku yakin diterima. Nyata-nyata aku tahu sembahyangku tuh kada khusyuk, sedekahku tuh kada ikhlas. Maulah aku yakin diterima. Syarat untuk diterima tuh kada cukup. Ditanyakan lagi, kenapa engkau kerjakan juga? Napa pian aku aja menggawi, sudah tahu kan diterima. Bersedekah pian masih mau aja bersedekah, sembahyang banyak aja, maka pian tahu itu sudah kan diterima Tuhan. Beliau menjawab, siapa tahu Allah berkenan membaguskanku pada suatu saat, sehingga nafsu ini bisa membiasakan amal baik. Jadi aku tidak harus membiasakannya pada permulaan. Itu alasannya. Biasanya siapa tahu karena aku di belakang hari Tuhan membaguskan hatiku bisa ikhlas. Siapa tahu karena Tuhan di belakang hari bisa membaguskan sembahyangku bisa khusyuk. Sehingga aku kadang alih lagi melatih diri. Nah, karena sudah terbiasa melakukan hal-hal seperti itu. Inilah keadaan para ulama besar. Inilah keadaan para ulama besar, para wali-wali, orang-orang yang ma'rifat, orang-orang yang dekat lawan Tuhan. Ternyata mereka itu merasa seperti yang demikian tadi. Orang-orang yang ahli mujahadah, memerangi nafsu, ahli menghadapi perkara yang mengkhawatirkan dan maju dalam masalah agama. Maka jadilah engkau seperti apa yang dikatakan oleh seorang penyair, patlub li nafsika suhbatan ma'a ghairihim wa ka'al iyasu wa khabatil amalu hayhata tudriku bittawani sadatan kaddun nufusa wa sa'adal iqbalu. Artinya, carilah untuk dirimu teman selain mereka. Nah, maksudnya carilah dirimu itu kawan selain manusia. Carilah untuk dirimu teman selain mereka.
yang menyebabkan putus asa dan menyia-nyiakan semua harapan. Cari kawan nang maulah kita itu kada merasa hebat artinya. Cari kawan nang maulah kita itu kada berharap lawan amal kita. Cari kawan nang maulah kita ini merasa bahwa kita ini kada punya amal nang bisa diandalkan di sisi Allah. Jauh sekali jika dengan kemalasanmu engkau ingin menyusul para pemimpin yang telah memayahkan diri dan memperoleh pertolongan menghadap Tuhan. Kemudian Imam Ghazali berkata, aku hendak menetapkan, membuat artinya di sini sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadis tersebut telah aku sebutkan dalam banyak kitab. Diriwayatkan dari Ibnul Mubarak rahimahullah dari seorang laki-laki yaitu Khalid ibnu Ma'dan, bahwasanya Khalid berkata kepada Mu'adz, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta engkau hafal dan selalu ingat setiap hari mengenai kekerasan dan kelembutan beliau. Jadi Khalid bin Ma'dan ini minta kepada Mu'adz. Mu'adz ini sahabat Nabi. Ceritakan pang kepadaku hadis wahai Mu'adz, nang mana hadis itu engkau selalu ingat. Mu'adz berkata, baiklah. Kemudian Mu'adz menangis lama sekali. Setelah itu barulah berkata Mu'adz, betapa rindunya aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melanjutkan, suatu ketika aku berada di dekat Rasulullah. Tiba-tiba beliau mengajakku naik unta dan aku membuncing di belakang beliau. Sesudah berjalan beberapa saat, beliau mengangkat pandangan ke langit seraya bersabda, Alhamdulillahilladzi yaqdi fi khalqihi ma yasha ya Mu'adz. Artinya segala puji bagi Allah yang telah menetapkan hukum di kalangan makhluknya, apapun yang dia kehendaki wahai Mu'adz. Mu'adz menyahut, labbaik ya Rasulullah. Rasulullah bersabda lagi, aku akan menceritakan sebuah cerita kepadamu. Jika engkau hafal dan menjaganya, maka cerita itu akan bermanfaat bagimu. Tetapi kalau engkau menyia-nyiakannya, maka akan terputus hujjahmu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Hai Mu'adz, Allah Tabaraka wa Ta'ala menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Setiap langit ada malaikat yang menjaga pintunya, dan setiap pintu langit Allah menciptakan malaikat penjaga sesuai dengan ukuran dan besarnya pintu itu. Lalu malaikat hafazah malaikat yang bertugas mencatati urusan amal-amal kita. Lalu malaikat hafazah naik membawa amal hamba yang bersinar bagaikan matahari. Ketika sampai di langit dunia, langit pertama, setelah malaikat hafazah menyatakan banyaknya amal hamba ini dan menerangkan kebaikan amal tersebut, malaikat penjaga langit dunia, langit pertama berkata kepada malaikat hafazah,
hantamkanlah amal ini kepada orang yang mengerjakannya. Aku adalah penjaga gibah hamba. Aku diperintahkan Tuhan agar semua amal orang yang membicarakan jelek saudaranya tidak boleh melewati kepada selainku. Jadi di langit pertama tuh ada malaikat penjaga pintu amal, sehingga amal-amal kita ini sebelum naik ke hadirat Allah itu mesti melalui malaikat-malaikat ini. Malaikat penjaga langit pertama itu tugasnya menyeleksi amal-amal nang kawa dilanjutkan ke langit kedua. Dan yang diseleksi oleh malaikat langit pertama ini adalah tentang gibah, tentang menggunjing orang. Bila orang yang beribadah ini menggunjing orang, belum lagi tobat daripada menggunjing itu, lalu dia beribadah, maka ibadahnya itu kadang akan bisa naik ke langit kedua, dibulikakan oleh malaikat langit pertama. Kita misal hari ini menggibah orang, menyambati orang, menyambati kejelikan orang, maka kita kada tobat lagi dari itu, kada tobat. Nah, maka amal ibadah kita yang sesudah gibah itu kada bisa naik, karena ditolak oleh malaikat penjaga langit yang pertama. Aku adalah penjaga gibah hamba. Aku diperintahkan Tuhan agar semua amal orang yang membicarakan jelek saudaranya tidak boleh melewati kepada selainku. Nah, makanya tadi kita mendengar perkataan Abul Fadli tadi, jasidin amal-amal kurang dahulu tuh kada diterima Tuhan, karena banyak hal-hal yang aku ketahui yang mencegah diterima. Seperti contohnya ini gibah. Bila kita imbah menggibah orang, kita kada bertobat, maka yang imbah gibah itu kada kau masuk dulu amal. Kita imbah menggibah orang, memanggibah orang sembayangan, kada ada lagi tobat daripada gibah itu. Sembayangan, berzikiran, berselawatan, bermacam-macam, hanya memanggibah orang. Nah, maka amal itu ditolak. Pada hari yang lain, malaikat hafazah naik lagi membawa amal salih yang mengandung nur, cahaya, dan dianggap baik oleh malaikat hafazah. Tatkala sampai pada langit kedua, malaikat penjaga pintu langit kedua itu berkata, berhentilah. Artinya apa? Bahwa orang ini, amal ibadah hamba ini sudah kawal lulus di langit pertama. Amal ibadah orang ini sudah lulus, artinya orang ini kada ada menggibah. Orang ini orang yang sudah tobat dari gibah, sehingga amalnya bisa terus naik ke langit yang kedua. Kita misal hendak sembahyang, kita istighfar, kita bertobat kepada Allah dari dosa-dosa kita,
termasuk dari ghibah kita tobat. Nah, hendak beribadah kita tobat kepada Allah sehingga amal ibadah kita ini bersih daripada ghibah, sehingga bisa naik ke langit pertama, lulus sampai di langit yang kedua itu biar malaikat penjaga langit kedua berhenti, singgah dulu. Nah, diperiksa, oh sudah lulus daripada langit pertama. Lalu ujar malaikat penjaga langit yang kedua ini, pukulkanlah amal itu pada orang yang beramal. Pukul. Karena orang itu mengharapkan agar memperoleh harta dunia dengan amalnya. Orang ini bujur aja beribadah, cuma ibadahnya itu supaya dihargai orang dengan harga dunia. Bujurnya membaca Quran, bujurnya membaca salawat, bujurnya menuntut ilmu, tapi tujuannya supaya amalnya itu dihargai dengan harga dunia. Aku diperintahkan Tuhan, malaikat penjaga langit kedua nih, tidak boleh amal ini meliwati kepada selainku. Kemudian orang yang beramal itu dikutuk malaikat sampai sore. Kita beribadah tapi dengan tujuan untuk mengambil duniawi. Ini ibadah kita kan ada pahalanya. Sampai di langit yang kedua aja sudah dibulikakan orang. Pada kali ini malaikat hafazah naik membawa amal hamba yang cemerlang berupa sedekah, puasa dan banyak lagi amal baik. Malaikat hafazah menganggap amal itu banyak dan bagus. Tetapi sampai pada langit yang ketiga, malaikat penjaga pintu langit ketiga berkata, berhentilah. Berarti orang ini sudah baik amalnya. Menggibah orang kada buktinya bisa lulus di langit pertama. Inya kada mencari dunia dengan ibadahnya kada bisa lulus sehingga naik sampai ke langit yang ketiga. Sampai di langit yang ketiga diperiksa siapa gerang ampun amal nih. Ampun amal nih bulan bin bulan. Diperiksa malaikat bulan bin bulan itu, oh orangnya bujur, orangnya kada menggibah, orangnya beramal kada mencari harta. Diperiksa lagi, ujar malaikat penjaga langit yang ketiga, pukulkanlah amal itu kepada orang yang beramal. Aku adalah penjaga kesombongan. Aku diperintahkan Tuhan supaya amal orang yang sombong tidak diperbolehkan melewatiku. Orang yang beramal itu takabur terhadap orang banyak di majelis mereka. Diperiksa, oh sekalinya nang beramal ni bujure orangnya kada menggibah, bujure orangnya ni beramal kada mencari dunia, tetapi inya sombong, inya merasa paharatnya, inya merasa penjagaunya di antara kakawanannya. Inya merasa pemulianya di antara kakawanannya. Inya merasa penguatnya di antara kakawanannya. Nah, sampai di langit yang ketiga saja ibadahnya ditolak oleh Allah. Mungkin kita tuh beramal umpamanya, beramal supaya yang tujuannya terdahulu sudah kada karena Allah. Nah, beramal atau tujuannya sudah kada karena Allah. Lalu kabul, itu bukan kabul dari Allah kada, itu hanya lanjuran, itu hanya dari syaitan. Orang tuh beramal, nang tujuannya beramal itu sudah kada karena Allah pada hulu. Ternyata kabul. Contohnya orang yang beramal supaya taguh umpamanya. Kita mengamalkan ini nah, kita bila mengamalkan ini taguh, diamalkannya, niatnya aja sudah kada bagus supaya taguh.
Oh ternyata bujur taguh sekalinya itu bukan diterima Allah, bukan Allah kada, itu lanjuran melalui syaitan yang mengawaninya, bukan dari Allah kada. Kalau dari Allah amal ibadahnya diseleksi seketat mungkin. Orang gibah kada kawa masuk amalnya, orang nang mengharapkan dunia kada kawa masuk amalnya, orang nang sombong ditolak amalnya. Aku diperintahkan Tuhan supaya amal orang yang sombong tidak diperbolehkan melewatiku. Orang yang beramal itu takabur terhadap orang banyak di majelis mereka. Malaikat hafazah tadi naik membawa amal hamba yang menjurung bagai bintang, yang mencurung bagai bintang yang gemerlapan. Amal itu bersuara dan membaca tasbih, yaitu amal-amal puasa, salat, haji dan umrah. Namun sampai di langit keempat, malaikat penjaga berkata, berhenti. Oh ini amal siapa nih? Banyaknya di malaikat. Ada puasa, ada haji, ada umrah, ada sedekah, ada zikir, ada macam-macam amal. Hebatnya ini amal siapa? Ini ujar malaikat hafazah, amal Fulan bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Diperiksa malaikat Fulan bin Fulan bin Fulan ini, oh ternyata orangnya memang baik. Ini kada pernah menggibah orang. Artinya tobat daripada gibah. Ini orang sudah beramal bukan karena mencari dunia. Ini orang kada sombong orangnya. Diperiksa lagi. Lalu malaikat penjaga langit keempat itu hantamkanlah amal ini ke wajah orang yang beramal. Bulikakan. Aku adalah malaikat penjaga ujub. Aku diperintahkan Tuhan tidak boleh membiarkan amal orang yang ujub melewatiku. Ini orang yang beramal sekalinya orangnya ini ujub. Orang ini merasa dirinya itu mampu untuk beramal. Ini mengagumi dirinya, kawa melaksanakan umrah sekian puluh kali umrah umpamanya. Ini mengagumi dirinya, kawa melaksanakan sembahyang 1000 rakaat. Ini mengagumi dirinya, kawa bersedekah sekian banyak duit. Dibulikakan itu, kada jadi pahala. Dibulikakan. Orang yang beramal itu memasukkan ujub ke dalam amalnya. Kada kawa juga masuk. Orang nang ujub itu kada kawa diterima juga amalnya. Nah makanya amun kita renungi bujur-bujur apa yang dikatakan oleh ulama tadi itu bujur. Asa kada diterimanya amalku dahulu tuh. Amalku dahulu tuh asa kada diterima. Kenapa kali cukup syaratnya? Ujub ada, sombong ada, gibah ada. Dalam kesempatan lain, malaikat hafazah naik lagi membawa amal yang diarak bagaikan pengantin pria dipertemukan dengan pengantin wanita. Sesampai di langit kelima dengan membawa amal-amal yang banyak, yakni jihad, haji dan umrah, dan yang terangnya seperti matahari. Ternyata malaikat yang menjaga pintu langit kelima berkata, aku adalah malaikat penjaga kedengkian. Orang yang beramal itu mendengki orang banyak. Ini amal siapa nih? Banyaknya amal. Ini amal bin Fulan bin Fulan bin Fulan. Diperiksa, yang baik orangnya, ujub aja kada ada lagi, sombong kada ada orang yang beramal ini, mengharapkan ganjaran dunia kada ada, menggibah orang apalagi. Oh sekalinya orangnya pahirian. Kalau kamu melihat kawan pina maju sakit hati, pina nyambati macam-macam. Kalau kamu melihat kawan pina nyaman, kada katuju disambati kawan.
kawan berdagang payu pada seorang sakit hati disambati itu bedukun sakun itu. Nah ini tuh pahirian sama pada bawarong saya kong payu bedukun itu. Sampai di langit nang kalima ama orang nangka ini nih nang pendengkian nih dibuligakan juga. Orang yang beramal itu mendengki orang banyak berkenaan dengan nikmat yang diberikan Allah dari anugerahnya. Orang itu benci terhadap apa yang menjadikan keridhaan Allah. Aku diperintahkan Tuhan untuk tidak membiarkan amal orang itu melewatiku. Ada kawa juga. Jadi sebelum beramal itu mesti bujur-bujur kita tobat. Sebelum beramal itu bujur-bujur bersih. Makanya disuruh kita istighfar, disuruh tobat. Pagi disuruh tobat. Kalau ada memperbuat dosa di malam tadi yang macam-macam. Nah kemudian kena kamarian disuruh pulang kita tobat. Kalau ada siang tadi melanggar apa-apa yang kita langgar hukum Allah. Supaya amal ibadah kita imbah tobat itu mulus, nah bisa naik ke hadirat Allah, jangan sampai tersinggah-singgah di langit-langit ini. Nah malaikat hafazah naik membawa amal pulang, yaitu wudhu yang sempurna, salat yang banyak, puasa, haji dan umrah hingga sampai ke langit ke-6. Penjaga pintu langit ke-6 berkata, aku adalah malaikat yang menjaga rahmat Allah. Pukulkanlah amal itu kepada orang yang beramal. Orang itu sama sekali tidak mempunyai balas kasihan kepada manusia. Oh hebatnya ini amal. Dia malaikat penjaga langit ke-6 nih. Sampai bisa naik ke 6 tingkat. Sudah parak sampai dah 6 sudah. Diperiksa, oh kada kabulikakan. Bujur ya orang ini orangnya kada suah dengki, orangnya ini kada suah ujub, orangnya kada suah sombong, orangnya kada suah mengharapkan dunia, orangnya kada suah menggibah orang, bujur. Tapi orang ini kada pengasianan, kada pengasianan. Orang itu sama sekali tidak mempunyai balas kasihan kepada manusia. Ada orang kesusahan, yang ada peduli, yang pentingnya jalan. Jika ada orang yang tertimpa bencana, ia malah gembira. Nah, aku diperintahkan Tuhan, amal itu tidak boleh melewati kepadaku selainku. Nah, ini cukup ingat ke-6 aja, ke-7 kada kawan naik lagi. Malaikat hafazah naik membawa amal hamba yang berupa nafkah yang banyak, puasa, salat, jihad dan wara, yang suaranya bagaikan guntur, terangnya seperti kilat. Ketika sampai di langit ke-7, malaikat yang menjaga berkata, aku adalah malaikat penjaga sum'ah dan penunjulan diri di masyarakat. Orang yang beramal ini mengharapkan supaya disebut-sebut namanya dalam majelis-majelis, terpandang di antara teman-temannya, dan mempunyai kedudukan di kalangan orang-orang besar. Amal ibadahnya ini banyak. Pada orangnya sudah luar biasa nih. Orangnya pengasianan dengan orang. Kalau kau melihat orang yang susah, bantunya. Kalau orang sengsara disumbangnya. Kalau ada ujub, kalau ada sombong, kalau ada mencari dunia, kalau ada gibah, kalau ada dengki. Tapi orang ini ketujuh mencari nama. Ketujuh mencari nama. Supaya apa? Supaya disebut-sebut orang ini itu orang yang sosial. Disebut-sebut ini itu orang yang mulia. Ini ketujuh benar disebut-sebut orang yang hebat. Nah, orang nang kada tobat dari itu, amal ibadahnya sampai di langit nang ke-7. Dibulikakan pulang. Aku diperintahkan Tuhan tidak boleh membiarkan amal orang itu melewatiku kepada selainku.
Semua amal yang bukan karena Allah adalah riya. Allah Ta'ala tidak berkenan menerima amal orang yang riya itu. Nah, ingat situ. Selanjutnya malaikat hafazah pulang naik membawa amal sampai habis langit nangka 7, tinggal lagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrarna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma nafa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amal wa huda wa tawfiqa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.